Hai adik-adik, kita berjumpa lagi di part 2 untuk pesawat sederhana. Kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan pesawat sederhana. Langsung saja di nomor 1. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut. Ada stapler, ada timbangan, ada tangga, dan ada gergaji. Pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip tuas adalah yang apa saja berarti untuk tuas? Iya, betul sekali. Nomor 1 dan 2. Ya, kita pilih opsi jawaban yang tepat yaitu A. 1 dan 2. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar sebuah tuas yang bebannya 500. Jarak dari beban ke titik tumpu ini adalah lengan beban 20 cm dan panjang tuasnya adalah 100 cm. Maka besar gaya kuasa. Baik, untuk menentukan besar gaya kuasa, kita harus menentukan dulu panjang lengan kuasanya. Ya, kalau ini 100, di sini 20, berarti sisanya adalah 80 cm. Ya, dari sini kita sudah peroleh. Kalau kita tulis W adalah 500 Newton, kemudian lengan bebannya adalah 20 cm dan lengan kuasanya 80 cm. Berapakah besar kuasanya? Ada banyak cara untuk menentukan besar kuasa. Yang pertama, kita gunakan dengan rumusnya. Kiri kali kiri, W kali LB sama dengan kanan kali kanan, F kalikan LK. W nilainya 500 dikalikan lengan bebannya 20, F-nya belum tahu dan lengan kuasanya adalah 80. Sehingga untuk menentukan F adalah 500 kali 20 per 80. Sama dengan F, mari kita hitung. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Dicoret 2 dengan 8, 4. Sehingga 500 dibagi 4 yaitu 125 Newton. Inilah kuasanya. Ya, ini cara yang pertama ya. Nah, kita bisa juga menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua yaitu dengan cara melihat perbandingannya. Kalau kita lihat di sini 20 dengan 80 ini perbandingannya berarti berapa? Iya, 1:4. Sedangkan untuk beban dan kuasa ini harus berbanding terbalik. Kalau di sini 1 maka ini 4, di sini 1. Ya, 4 itu 500, maka untuk 1 iya, betul sekali, nilainya sama dengan 125. Untuk mengeceknya, ini kalau kita kalikan hasilnya sama. 500 kali 20, 10.000, 80 kali 125 juga 10.000. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 125. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, masih berkaitan dengan tuas ya. Berapakah lengan kuasanya? Ya, sesuai dengan konsepnya tadi, W kali LB sama dengan F kalikan LK. Boleh langsung saja kita tuliskan ya. 1500 dikalikan 25 akan sama dengan 250 dikalikan lengan kuasanya. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 25 bisa kita coret, nolnya juga bisa. Nah, langsung dapat loh ini adik-adik ya. Kita langsung mendapatkan bahwa lengan kuasanya adalah 150 Newton dan jawabannya ada di C. Cukup mudah ya adik-adik. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tuas dan tipe kedua karena bebannya ada di tengah. Batang AB panjangnya 5 meter yang masanya diabaikan digunakan untuk menahan beban 150 Newton. Besar kuasa F adalah, baik, kita harus menentukan dulu di manakah lengan kuasa, lengan beban, dan bebannya. Ini adalah beban. Bebannya nilainya adalah 150 Newton, kita lambangkan dengan W.
Kemudian kita tentukan lengan beban jarak beban ke titik tumpu. Baik, di sini saya gambar dulu biar lebih jelas. Ya, ini lengan bebannya dan lengan kuasanya adalah dari kuasa ke titik tumpu. Ya, lengan kuasanya jarak AB. A ke B di soal diketahui panjangnya adalah 5 meter untuk lengan kuasa, sedangkan ini 3 meter, maka sisanya lengan beban nilainya adalah 2 meter. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke persamaannya. W kalikan LB sama dengan F kalikan LK. W 150 dikalikan lengan bebannya 2 sama dengan F tidak tahu dikalikan lengan kuasanya 5. Sehingga untuk menentukan F adalah 150 dikalikan 2 dibagi 5. Ya. Hasilnya adalah 60 Newton. Inilah kuasanya dan opsi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika beban 1200 dapat didorong dengan gaya kuasa minimal 300 Newton, maka panjang bidang miring adalah. Dari soal ini kita dapat informasi bahwa W nilainya 1200, gaya kuasa atau F 300 Newton, dan di sini adalah H. Sedangkan pertanyaannya adalah panjang. Baik, kita gunakan persamaan yang berlaku di bidang miring. Yang searah kita kalikan, ya. W H. Jadi kalau kita tulis F kalikan S akan sama dengan W kalikan H. F-nya adalah 300 dikalikan S-nya tidak tahu karena kita mau mencari S, sama dengan W. W nilainya 1200 dikalikan 50. Yang bisa kita sederhanakan, ini dapat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya S adalah 4 kali 50, 200 cm. Jadi opsi jawabannya ada di C. Nomor 6. Suatu benda akan dinaikkan menggunakan bidang miring. Agar keuntungan mekanik yang diperoleh 3 kali, maka panjang papan yang digunakan adalah, baik di sini ada 2,5 yaitu merupakan panjang. Di sini H sama dengan 2,5, yang ditanyakan adalah panjang bidang miringnya. Berkaitan dengan keuntungan mekanik pada suatu bidang miring adalah S dibagi H. Kita masukkan keuntungan mekaniknya yang diinginkan 3 kali, S-nya ditanyakan, H sama dengan 2,5. Jadi untuk menghitung S kita pindah ruas, yaitu 3 kalikan 2,5. Hasilnya adalah 7,5 meter. Opsi jawabannya adalah di C. Soal pesawat sederhana nomor 7. Seorang pekerja akan memindahkan beban yang beratnya 600 Newton menggunakan bidang miring. Gaya yang mampu dikeluarkan pekerja adalah 360. Bidang miring yang dapat digunakan oleh pekerja tersebut adalah nomor. Baik, kita gunakan pada bidang miring ada beban W dan ada juga kuasa F. Lalu kita disuruh menentukan S dan H yang sesuai. Kita masukkan pada bidang miring, yaitu berlaku keuntungan mekanik itu sama dengan S per H akan sama dengan W per F. Jadi kita akan mendapatkan perbandingan S per H. W-nya adalah 600 dibagi F-nya nilainya 360. Kita sederhanakan ya adik-adik ya. Kita bagi dengan 120.
Kalau kita bagi 120 ini dapat 5, 360 dibagi 360 dapat 3. Jadi kita mencari yang perbandingannya 5:3. Kita cek 5:3 di manakah itu? Ya, ini 5:3 atau saya blok saja. Ya, ini 5:3. Oke, jadi salah satu jawabannya harus nomor 2. Ya, jadi ini bukan, ini bukan. Lalu kita tinggal cek saja nomor 1 apa nomor 3. Ya, kita cek. Ya, nomor 3. Nomor 3 apakah perbandingannya 3:5? Ya. Ini kalau kita kali 2, ini kali 2, ini nilainya betul ya. Di sini 5, ini 3. Iya, jadi kita dapat jawabannya yaitu nomor 2 dan 3. Masih semangat ya adik-adik ya? Kita masuk ke soal katrol. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada katrol tunggal bebas. Berapakah gaya kuasa minimal untuk mengangkat beban? Baik, pada katrol tunggal bebas, F itu nilainya akan sama dengan setengah dari bebannya. Jadi tinggal kita masukkan setengahnya dari 400, yaitu 200 Newton. Baik, soal katrol ini menjadi soal yang lebih mudah ya adik-adik ya. Oke, jawabannya ada di D. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Dari gambarnya ini adalah katrol tunggal tetap. Berapakah gaya minimum yang digunakan untuk mengangkat beban 100 Newton seperti di gambar atas? Baik, untuk katrol tunggal tetap nilai F-nya itu sama dengan bebannya. Jadi nilai F-nya sama dengan 100 Newton. D. Kenapa? Karena keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Soal HOTS untuk pesawat sederhana. Perhatikan tuas berikut. Ada beban 30 Newton berjarak 40 cm dan di sebelah kanan ada beban 2 dengan jarak 50 cm. Apa yang harus dilakukan agar tuas dalam posisi seimbang? Jelas di sini tidak seimbang karena beban yang besar ternyata di sini lengannya lebih panjang. Kalau mau seimbang harusnya beban yang besar, lengannya yang kecil begitu. Baik, dengan melihat opsi jawaban A menggeser benda 2 sejauh 24 atau 26 mendekati titik tumpu, berarti kita anggap 50 ini tidak ada. Nah, kita akan menghitung harusnya lengan beban 2 di sini itu berapa nilainya. Begitu ya. Baik, kita hitung dulu dengan prinsip sama, yaitu kiri kali kiri harus sama dengan kanan kalikan kanan. 30 dikalikan 40 itu akan sama dengan lengan bebannya dikalikan 50. Begitu, bisa kita sederhanakan dulu. Nolnya kita coret, lalu 30 dibagi 5 ya. 30 dibagi 5 dapat berapa? 6 tuh ya. Baik, sehingga kita mendapatkan 6 kali 4, 24. Ini lengan bebannya. Jadi harusnya lengan beban di sini nilainya adalah 24. Nah, padahal ini masih 50 cm. Biar jadi 24 berarti logikanya kita harus menggeser beban 2 sejauh, iya betul, harus menggeser sejauh 26. Ya, jadi kita harus menggeser 26 cm mendekati titik tumpu. Jadi jawabannya yang B. Itu cara 1. Nah, cara yang kedua bisa kita gunakan perbandingan ya, karena perbandingannya itu akan terbalik gitu. Baik, kita lihat kalau kita mau menggunakan perbandingan. Di sini perbandingannya adalah 3:5. Sedangkan untuk caranya itu perbandingannya tertukar.
5:3. Kita lihat adik-adik, kalau perbandingan 5 itu dapatnya 40 cm, berarti satunya 8 ya. Maka kalau dapat perbandingan 3, nilainya adalah 3 kali 8. Berapa? Iya, 24. Karena ingin 24, maka beban harus digeser 26 cm. Soal HOTS untuk nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ada beban 40 Newton dan 20 Newton dalam posisi seimbang. Jika beban 20 Newton digeser 20 cm mendekati titik tumpu, maka agar tuas dalam keadaan seimbang, yang harus dilakukan adalah, logikanya kalau si 20 Newton ini digeser mendekati titik tumpu agar tetap seimbang, maka 40 Newton juga harus digeser mendekati titik tumpu. Nah, perbandingannya berapa? Kita lihat ya. Perbandingan dari beban di sini adalah 2:1. Maka untuk si lengan-lengannya itu perbandingannya terbalik, jadi harus 1:2. Nah, padahal di soal yang beban 20 Newton itu digeser 20 cm. Kalau ini 20 cm, maka untuk satunya perbandingannya berarti digeser 10 cm. Baik, kita cari opsi jawabannya yang beban 40 Newton digeser 10 cm. Berarti yang B, menggeser 40 Newton sejauh 10 cm mendekati titik tumpu. Jawabannya adalah B. Terima kasih.